Selamat malam Romo, selamat malam Ibu Bapak sekalian, pencinta kitab suci KKS Kelapa Gading. Kembali kita berkumpul melalui Zoom malam hari ini dalam acara Bekal yang sebagai narasumbernya adalah Romo kita, Romo Romanus Heri Santoso. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Natal kepada kita semua yang masih merayakan. Natal ini mengingatkan kita semua untuk semakin bersyukur atas semua berkat yang kita terima. Semoga kita juga selalu dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan kebahagiaan di tengah-tengah komunitas kita, terutama di dalam keluarga kita masing-masing. Malam hari ini kita akan belajar bagaimana belajar dari teladan keluarga kudus. Semoga kita semakin menjadi orang-orang yang menjadi sumber dan saluran berkat dan sukacita kepada setiap orang yang kita jumpai. Mari kita awali pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa pembukaan. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari. Terlebih pada malam hari ini kami boleh mengucap syukur, kami boleh berkumpul kembali melalui Zoom dalam acara Bekal. Ya Bapak, sertailah dengan Roh Kudus-Mu, terlebih pada malam hari ini kepada hamba-Mu, Romo Romanus, kiranya hamba-Mu, Romo Romanus, boleh menyampaikan dan menuntun kami semua untuk belajar bagaimana menjadi keluarga-keluarga yang kudus di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, kiranya mereka juga tergerak untuk segera berkumpul bersama kami di dalam Zoom malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mohon penyertaan-Mu untuk segala perangkat yang kami pergunakan sehingga dijauhkan dari segala gangguan. Terima kasih ya Bapak. Doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapak sekalian, seperti biasa, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Romo Romanus. Nanti ada waktunya kita untuk berdiskusi atau bertanya jawab. Kami akan sediakan waktunya. Mungkin Ibu Bapak yang mau bertanya, boleh menuliskan di dalam chat Zoom ini atau bertanya langsung dengan mengangkat tangan. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Romo Romanus untuk bisa memaparkan materi sehingga kami boleh belajar. Terima kasih. Terima kasih Pak Santoso yang nama belakangnya sama dengan saya. Saya share screen. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, pribadi-pribadi yang tinggal di Kelapa Gading, semuanya Kelapa Gading semua nih ya. Bu Dokter Iren katanya juga udah agak sering lihat wajah saya di misa harian. Kalau seandainya agak silau jidat saya ditutup aja ya. Pak Santoso, saya diberi waktu berapa menit ini di awal? Ya, Setengah jam, 40 menit. 40 menit atau 45 menit gitu mau? Ya, 40 menit ya. Ya.
Baik, kalau seandainya ada yang ngantuk tidur aja ya. Bebas saja. Nanti bahan yang saya sampaikan ini bisa saya share, saya bagikan. Suara saya cukup jelas ya, Pak Santoso ya? Cukup, oh? Ya, Tahu oke. dari teman-teman yang lain? Berarti kalau cukup sudah ya, selesai. Ya, Gak perlu lanjut. cukup jelas maksudnya, mau. Ya, ini sebenarnya permenungan dan materi ini bagus kalau saya gambarkan untuk apa ya, pasangan-pasangan muda sebenarnya kalau kita ini yang hadir di sini. Ini sudah, apakah saya boleh memberi ungkapan sebenarnya kalau hidup keluarga kita masing-masing ini udah nggak terlalu banyak gonjangan gitu. Dokter Iren sama Pak Dokter Lukas, Bu Rosita sama Pak Wirawan ini udah nggak terlalu banyak goncangan nih. Tapi Romo Bahkan ini kan nanti dimasukin upload ke YouTube banyak pasangan muda Romo. oh gitu ya. Ya udahlah pokoknya yang hadir di sini kita anggap muda lah. Nah, maka saya beri ungkapan bahwa kita terus-menerus belajar melalui teladan keluarga kudus. Dan ini bukan hanya untuk kita yang diberi anugerah dalam perjalanan hidup berkeluarga. Para romo, para imam ini harus belajar terus nih dari keutamaan-keutamaan Bunda Maria, Yesus pastinya, dan Santo Yusuf. Biasanya teks-teks dalam kitab suci yang tidak terlalu banyak, tetapi juga ada beberapa penulis mencoba untuk mendalami ini Santo Yusuf ini siapa gitu ya. Walaupun sebenarnya kita nggak terlalu tahu, kita itu nggak terlalu tahu banyak ya kisah yang terjadi 2000 tahun yang lalu itu, eh, dasar-dasar yang bisa kita ambil ya pasti kitab suci, kemudian karya-karya dari para bapak-bapak gereja, tradisi, lumayan bisa memberi inspirasi. Atau orang-orang kudus lah ya, orang-orang kudus. Maka kita mencoba untuk belajar dari teladan keluarga kudus ini. Yang saya coba, ini karena seksi kerasulan kitab suci, jadi saya sebenarnya saya mau ambil dari tradisi-tradisi gereja gitu. Lebih lebih apa ya? Lebih bisa memperkaya, tapi nanti saya dikutuk sama Bu Rosita kalau seandainya nggak ngambil teks kitab suci. Nah, ini saya ambil dari beberapa perikop saja, Matius 2 dan Matius 1. Ya. Teksnya ini, jadi saya bacakan saja. Saya minta bantuan Bu Rosita baca dong, Bu. Baik Romo. Ya. Nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu lari ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ya, oke, sedikit saja. Cukup sementara itu. Oke. Baik, ya. Ini penggalan dari kisah di perikop tentang setelah kelahiran kanak-kanak Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, memang sebenarnya dari sebagian besar kita ini bersyukur dalam pengertian sebelum mendalami kitab suci, semoga sudah menemukan atau ya belajar terkait dengan teologi dasar ya. Menurut saya itu maka ini harus diwartai loh. Kalau seandainya umat kita kecuali yang ada di sini ini wajah-wajah udah kaliber semua nih. Orang-orang yang sudah bukan hanya mendalami kitab suci tetapi juga sudah menghidupi, mempraktekkan ya walaupun kita dasar itu penting menjadi fondasi
Maka kalau seandainya mau belajar kitab suci, memang sebaiknya belajar teologi yang menjadi pilar gitu, supaya nanti mendalami teks kitab sucinya tetap punya kerangka, walaupun saya dan Bapak Ibu selalu berjuang iman dan teks kitab suci itu kan sangat kaya sekali. Kita runtut saja dari perikop yang saya ambil. Tidak melulu bahwa ini menjadi tafsir atau permenungan yang ketat, yang pasti seperti ini, benar gitu. Tetapi mencoba untuk bermenung saja, mencari insight dari kisah-kisah kelahiran Yesus. Kita tahu bahwa Yusuf ya pada saat itu mau tidak mau dia akan menjadi kepala keluarga, walaupun kabar gembira dari Gabriel ini di saat Yusuf dan Maria berstatus sedang bertunangan. Tetapi dalam kisah-kisahnya, dua pribadi ini, Yusuf dan Maria, rasanya apa ya, menurut saya kok karakter-karakter ini taat sekali gitu dengan Tuhan yang mereka imani pada saat itu. Atau memang benarlah bahwa dalam teks kitab suci kisah-kisah itu kalau dicatat secara keseluruhan pasti tidak akan pernah muat. Maka yang diambil adalah kisah-kisah yang seperti ini. Ada orang juga yang sempat bertanya kenapa dalam kisah-kisah terutama perjanjian baru gitu, kenapa tidak diungkapkan misalnya ketika Yesus berkarya, apakah dia juga punya kesempatan untuk mengungkapkan amarah gitu ya. Atau bahkan ketika Yusuf tahu bahwa Maria tunangannya itu hamil, kenapa secara manusiawi kok tidak dicatat dalam teks kitab suci? Saya tidak tahu persis apa yang menjadi pertimbangan. Tetapi memang sang penulis dan akhirnya dalam proses kanonisasi diputuskan bahwa teks-teks inilah yang punya wibawa, yang bisa menjadi pegangan untuk perjalanan iman jemaat atau umat pada saat itu sesuai dengan para penulis menuliskan kisahnya dengan jemaat yang konteks saat itu bisa terjadi. Tetapi Yusuf dan Maria ini yang tercatat dalam kitab suci rasanya pribadi-pribadi yang dia bergumul ya tapi taat gitu. Maka ada beberapa kata kunci yang coba saya renungkan dari perikop tadi. Ada satu yaitu bangun, kemudian ambil, lari, dan tinggal. Nah, kita tahu bahkan sebelum Maria itu mendapat ya, titik baliknya adalah ketika dia mendapat kabar malaikat Gabriel datang lalu mengatakan jangan takut bahwa engkau akan mengandung, ada percakapan singkat di situ. Tetapi setelah itu kita nggak bisa membayangkan atau ada catatan-catatan kecil walaupun Maria mengatakan ya sudah voluntas tua terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tetapi kan kisah-kisah kecil yang tak tercatat itu pasti dialami juga oleh Maria. Gelisah. Atau saya mengatakan gini, apakah Maria ada kegelisahan? Apakah Maria mengalami rasa takut? Maka dari itu, malaikat Gabriel mengatakan, ya jangan takut. Berarti kemungkinan ada rasa itu juga. Bahkan jangankan setelah Maria melahirkan. Ketika dia mengandung, dia harus pergi ke sana, pergi ke tempat saudarinya. Dia berangkat, dikatakan bahwa dia pergi, harus melewati, ya gambarannya perbukitan-perbukitan kecil gitu. Artinya ada perjuangan di situ. Untuk mengatakan, maka tadi saya mengatakan nih, sebenarnya bagus juga untuk ya pasangan-pasangan muda gitu ya, yang mencoba untuk meneladan, maka
ketika saya memberkati perkawinan atau Bapak Ibu mengikuti perayaan Ekaristi, pemberkatan perkawinan, selalu pada saat itu ada ungkapan diharapkan keluarga-keluarga muda ini terus belajar untuk meneladan keluarga kudus di Nazaret. Ya mau tidak mau harus baca kitab suci, kemudian ikut perayaan Ekaristi, kemudian cari sarana-sarana yang rohani untuk mengisi akal budi dan juga hati mereka gitu. Untuk mengatakan bahwa Maria dan Yusuf ketika dipilih oleh Allah menghadirkan Sang Juru Selamat butuh perjuangan. Menyatukan, maka keluarga kudus Nazaret itu selalu menjadi teladan. Bagaimana sih menciptakan keutuhan keluarga? Tidak selalu langsung begitu saja, ya. Butuh perjuangan. Kalau misalnya saya tanya nih, yang hadir di sini, yang mana Bu Nesya nih? Bu Nesya, usia perkawinannya berapa, Bu? Sejauh ingat. 33, Romo. Oke, 33. Pertanyaannya kan gampang dijawab. Iya. 33. Bu dokter, berapa Bu? Dokter Iren? 38, hampir 39. Hampir 39. Tuh. Bu Rosita berapa sama Pak Wirawan? 31. 31. Wah, Tuni dong. itu udah 30-an semua ya. Tuni nih, Tuni Dan berapa tahun sebagian Tuni? besar. 51. Hah? Bu Tuni, Bu Tini? 50. 51. di samping saya tuh. Berapa Berarti tahun? nikah usia itu dong. Ya ini dengan beraneka ragam dan pasti kalau saya minta untuk bercerita sharing tentang perjalanan hidup keluarga ini kan beragam gitu. Pastilah saya yakin 100% kalau saya tanya pasti ada perjuangannya ya. Ada kegembiraannya, ada rasa syukurnya, ada kondisi di mana ambruk gitu ya. Saya melihat bagaimana kesaksian perjalanan keluarga Bapak Ibu saya pada titik-titik tertentu benar-benar ambruk gitu. Ambruk bener. Apakah di situ mulai terjadi ada tidak saling percaya? Pernah terjadi. Apakah di situ kalau terkait dengan pertengkaran juga pasti ada. Apakah di situ ada hati yang terluka? Juga ada. Apakah ada di situ berjuang dalam ramal kesetiaan? Benar-benar ada. Jadi penuh dengan perjuangan. Demikian juga pasti kemungkinan besar walaupun tidak tercatat bagaimana pergumulan dari Yusuf dan Maria, selama mereka masih tinggal di perut bumi ini, kalau Romo Suto mengatakan, selama masih hidup, masih nempel dengan kedagingan, masih yang ada hati yang penuh syukur, ada yang gembira, ada yang beda pendapat, ada yang bisa marah, emosi, masihlah. Selama masih nempel di raga ini, kecenderungan-kecenderungan seperti itu masih ada. Dan kita tahu bahwa ya misalnya Maria dan Yusuf harus mengungsi, pergi ke sana ketika cacah jiwa semuanya dilakukan. Ada perjuangan di situ. Nah, secara manusiawi, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa mengatakan misalnya, menganalisa kecil ya. Yusuf ketika mendengar bahwa Maria sudah mengandung, tetapi dalam status bertunangan, dia juga dalam teks kitab suci dikatakan kan dia mau, udahlah saya tinggalkan saja secara diam-diam. Bisa saja kan? Bisa saja Yusuf mengambil keputusan, ya udah. Maria pun juga bisa, tapi ternyata tidak. Dan bahkan juga kalau seandainya secara manusiawi Yusuf juga mengatakan lah ini anak ya dari siapa gitu. Dan bahkan juga ketika Maria diajak oleh Yusuf untuk mengungsi pergi ke Mesir,
Kalau pasti sebagian dari kita pernah juga berziarah ke Tanah Suci gitu ya. Ada juga para tour guide atau travel agent itu yang mengajak kita untuk berziarah perjalanan mulai dari Mesir, kemudian atau dari mana itu inspirasi dari kitab suci. Ada pertimbangan-pertimbangan manusiawi, bukan cara berpikir kita yang nakal gitu, tetapi kan kerap kali ketika kita membaca kitab suci, pasti muncul itu. Entah dengan cara kita bermeditasi atau cara kita berkontemplasi, kalau dari pengalaman saya akan muncul yang dalam tanda kutip itu pikiran-pikiran nakal, tetapi tetap penting untuk mendalami. Nah, bayangkan dia harus mengungsi karena mendapatkan inspirasi dari mimpi, harus melakukan keputusan besar supaya bayi Yesus bisa terselamatkan, dan itu berjalan dalam situasi yang jauh, entah apa yang dialami. Kita tidak tahu persis karena tidak tercatat juga dalam kitab suci. Dan inilah perjuangan dari keluarga kudus. Dan pasti Bapak Ibu, entah anak-anak kita, bisa kita lihat dah. Pastikan anak-anak kita juga ada yang sudah pada merit, ada nikah, jatuh bangun, ada yang merasa nggak cocok. Saya sih masih tetap optimis gitu ya. Keluarga-keluarga Kristiani, teman-teman muda itu, mereka berjuang sama-sama kerja, kemudian juga di rumah juga harus menyatukan cara berpikirnya, kadang beda pendapat, ya beberapa memang mengalami goncangan gitu ya. Selama kurang lebih saya 1 tahun di sini, memang yang lumayan banyak, saya nggak saya nggak tahu misalnya di tim SKK atau kita masing-masing itu banyak juga yang membantu dalam konsultasi keluarga ya. 1 tahun ini saja saya mengalami lumayan banyak gitu yang minta waktu. Romo minta waktu, bukan hanya saya saja pasti ya, entah Romo Suto, Romo Tunjung, Romo Jack, Romo Bernard pun yang baru saja dia kalau cerita, wah lumayan ya Romo yang datang kemudian bercerita atau memang minta waktu untuk konsultasi keluarga, dan lumayan menghadapi situasi-situasi yang berat juga gitu ya. Nah, itulah perjuangan mereka. Dan saya melihat bahwa Yusuf, Maria, ada pergumulan manusia yang tidak mementingkan diri sendiri, tetapi yaitu ada rencana Tuhan yang mereka tangkap dan harus dijalani. Nah, ada beberapa kata yang ya coba saya tafsir aja. Yang tadi saya ambil dari perikop tadi. Ada kata bangun, artinya pada saat itu mereka sedang tidur. Tidur adalah simbol kenyamanan. Tetap butuh istirahat, tetapi dalam dunia tafsir ada ungkapan-ungkapan, misalnya kalau Yohanes senangnya malam, gelap dan terang, seperti itu. Artinya demi keutuhan keluarganya, mereka harus rela keluar dari situasi nyaman. Ya sebenarnya kalau saya membayangkan Yusuf dan Maria itu nggak tahu kapan dia bisa merasa nyaman ya. Karena kok perjuangannya nggak habis-habis gitu. Kalau seandainya sampai saat ini ada yang mengatakan, kenapa kok keluarga saya susah terus? Kenapa saya harus mengalami penderitaan yang panjang? Nah, kerap kali tidak mudah mendengar situasi-situasi itu. Kata berikutnya yaitu ambil, artinya usaha menyelamatkan diri dilakukan secara bersama-sama. Jadi pasti kita tidak tahu persis. Biasanya pengalaman saya itu ketika muncul dalam pengalaman doa meditasi gitu ya. Maria dan Yusuf itu setiap hari bercakap-cakap, apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan, kenapa harus kami misalnya. Demikian juga itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa saja dialami oleh kita yang sampai saat ini dalam perkawinan, yang sudah 30 tahun, ada yang 20 tahun, atau ada juga yang sudah ditinggal oleh istrinya atau suaminya, atau juga ada bukan hanya anak-anak muda yang akhirnya memutuskan bahwa ya sudah tidak menikah gitu, tidak masuk dalam perjalanan hidup keluarga. Demikian juga kami, para pelayan, para suster, para imam, pada saat tertentu pasti akan bertanya gitu,
Apa maksud Tuhan ya? Apa maunya Tuhan? Kenapa kok kondisinya seperti ini? Jalan hidup kita ini adalah jalan hidup yang juga pasti dialami oleh Yusuf dan Maria. Dengan segala perjuangannya. Dilakukan bersama, ada lelahnya, ada susahnya, ada sedihnya, ada kecewanya, ada air matanya, ada deritanya. Tetapi dilakukan bersama-sama. Kata berikutnya lari, artinya mereka tahu persis bahaya apa yang sedang mengintai dan mengancam kehidupan mereka. Terutama untuk bayi Yesus. Dan nanti kita lihat dalam bacaan-bacaan berikutnya, ada apa? Begitu liciknya, misalnya Raja Herodes ketika dia berjumpa dengan 3 orang Majus, lalu dia mengatakan nanti kembali ke sini ya, tapi syukur berkat Tuhan orang Majusnya melewati jalan yang lain. Gitu. Kalau enggak kan pasti Sang Mesias juga akan berbeda jalan hidupnya. Kita tidak tahu ya. Dan segera mencari jalan keluar agar jangan sampai problem menjadi semakin rumit. Nah ini kenapa saya menggunakan teladan keluarga kudus, karena memang terkadang persoalannya tidak mudah. Keluarga tidak ada survei khusus, tapi saya lebih pada parsial. Saya ambil contoh-contoh, tetapi itu Bapak Ibu tidak bisa mewakili kondisi perkawinan konteks misalnya Jakarta secara keseluruhan gitu ya. Banyak juga yang banyak yang hidupnya itu banyak perjuangan, banyak jatuh bangunnya, tetapi diperjuangkan bersama, itu kokoh gitu. Walaupun ada apa namanya? Ada luka di sana sini, tetapi masih bisa berjalan gitu. Masih bisa misalnya sebelum Natal kemarin keluarga ini ziarah ke Sendang Sono, kemudian atau bahkan pada bulan-bulan Mei atau Oktober mereka juga mengambil waktu berdua. Ada juga yang bukan hanya secara rohani, ada beberapa keluarga yang pernah mengalami situasi yang tidak mudah tetapi membaik. Kemudian mereka ambil waktu hanya berdua, anak-anaknya di rumah, kemudian ya udah jalan-jalan, gitu ya, mengambil waktu 3 hari 2 malam, itu masih banyak juga. Tetapi ada juga yang rapuh. Misalnya dalam keluarga, walaupun satu rumah, anak-anaknya sudah tahu gitu bahwa papi maminya itu sudah nggak akur gitu, ngomong secukupnya. Bahkan suaminya mengatakan, aduh ya sudahlah Romo, yang penting kami menghindari perjumpaan-perjumpaan atau percakapan yang bikin ribut gitu. Selek gitu, nggak cocok lagi. Ngomong secukupnya aja. Bahkan ada juga yang tetap satu rumah tapi sudah tidak satu kamar, yang disebut dengan pisah ranjang. Dan terkadang mereka paham bahwa ini gimana ya, sudah bertahun-tahun saya perjuangkan, tetapi nggak bisa gitu. Dan susah sekali. Bagaimana untuk kembali memulihkan? Tahu bahwa harus mengampuni, tahu bahwa situasi keluarga ini harus ada yang saling mengalah, tahu. Kemudian kalau seandainya ada satu yang mulai emosinya tinggi, yang satu itu harus mulai merendahkan atau mengurangi tensi, tahu semua, teorinya tahu. Tetapi di lapangan pada kenyataannya, yang semuanya serba tahu itu menjadi tidak mudah. Jadi saya ingin mengatakan inspirasi dari keluarga kudus ini, ada problem-problem tertentu yang sudah berkepanjangan, yang ternyata bagi mereka itu susah diselesaikan. Mau bagaimana? Dan apakah saya juga ya tidak mudah juga. Akhirnya beberapa pisah secara sipil. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah itu ada beberapa di alam ya, rumit gitu. Ada problem tertentu yang tidak mudah, pelik, tetapi mereka harus hadapi. Bahkan sampai mengatakan, buat apa dipertahankan? Saya tahu bahwa saya dulu janji dengan Tuhan.
kami sudah berjuang mati-matian. Tetapi yang ada hanya saling menyalahkan dan bahkan ya pada titik tertentu bahkan ini usia-usia perkawinan yang apa ya sudah tidak muda lagi gitu. Sudah 30 tahun lebih. Beliau hanya ingin mengatakan bahwa ya kami nggak minta saya nggak minta banyak. Yang penting suami saya itu bisa menjadi teman yang baik aja. Bisa ngobrol, saling mendengarkan. Menjadi teman yang baik, bahkan itu diungkapkan. Jadi teman yang baik, itu saja susah. Nah itu perjuangannya kami tuh paham gitu ya. Dan terkadang nggak gampang juga. Dan misalnya karena pandemi kemarin dihantam dan usaha dari suaminya gagal, kemudian sampai sekarang nggak dapat pekerjaan, yang kerja hanya saya, income dari saya. Saya tidak meminta bahwa misalnya suami saya untuk kerja lagi. Kalau kerja lagi ya syukur gitu. Tapi yang penting kalau di rumah itu nggak rewel. Nah loh, terkadang muncul tuh kayak gitu. Saya nggak minta supaya dia kerja. Ya kalau dapat kerja syukur. Tetapi yang penting di rumah itu bisa bikin damai, bikin adem. Tetapi kan nggak tahu apa yang dipikirkan oleh suami, apa yang dipikirkan oleh pasangan kita. Semoga bisa diatasi, tapi kalau enggak, yaitu ada problem-problem yang ternyata sudah begitu panjang, tidak mengatakan akut, tetapi susah untuk Nah ini bagaimana meneladan dari keluarga kudus. Lalu kata berikutnya tinggallah di sana. Artinya mereka harus siap dan bertahan sesulit apapun situasi yang akan mereka hadapi. Nih, Maria dan Yusuf itu pasti, aduh, saya membayangkan itu kalau dalam ya bermenung sebentar ketika membaca perikop-perikop tertentu, entah bermeditasi, pokoknya doa hening lah. Susah gitu. Saya aja membayangkan, waduh Maria ya dan Yusuf itu bukan pura-pura kita bermenung susah banget gitu. Enggak, tetapi berat sebenarnya. Apalagi ketika nanti Maria menemani putranya, bahkan dalam Injil Yohanes dia harus melihat putranya tersalib. Nggak bisa dibayangkan gitu ya. Dan dia harus siap meninggalkan semuanya, harus siap bertahan dalam situasi yang sulit, situasi yang akan harus dia hadapi. Nah ini konteks kalau meneladan keluarga kudus dalam konteks perkawinan sekarang seperti itu. Demikian juga kami, para romo, para imam, para suster gitu ya. Ya pengennya kerap kali pada saat-saat tertentu tantangan dalam pelayanan beraneka ragam gitu. Bu Dr. Iren bisa melihat bagaimana jatuh bangunnya misalnya para imam yang bertugas di pedalaman. Perjuangan juga para uskup untuk mengutus para imamnya. Demikian juga awam-awam yang memang berjuang di tanah misi gitu. Itu kan selalu menemukan situasi yang sulit. Bagaimana harus dihadapi? Ada juga yang tidak menyerah, tetap bisa menemukan kegembiraan. Tetapi ada juga yang lelah. Nah ini yang juga dihadapi atau dialami setidaknya oleh Yusuf dan Maria walaupun mereka tetap kokoh. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya menggunakan kata kuncinya ini tidak serta-merta dengan mudah gitu ya. Setidaknya ada beberapa kata yang bisa menjadi inspirasi untuk saya dan kita semua. Bagaimana sih menghayati ketaatan? Bagaimana dalam kondisi jatuh bangun, terutama pengalaman susah, pelik, problem yang nggak selesai-selesai, seberapa besar kita masih percaya kepada Tuhan? Atau ada juga yang mengatakan, udahlah, absurd percaya sama Tuhan, karena rasanya saya tetap merasa bahwa saya berjuang sendiri. Ini bagian yang pertama yang ingin saya bagikan. Pada bagian kedua, saya ingin mencoba untuk menggali sedikit lah. Tidak bisa banyak, tergantung ya karena literatur yang coba saya baca, saya dalami, itu juga terbatas. Saya bagian kedua mau mencoba untuk bermenung, belajar dari tokoh Yusuf itu bagaimana, kemudian tokoh Maria itu bagaimana. Nah, saya mengambil dari
Matius bab 1 ayat 18 sampai 24 ya. Kita tidak tahu persis terkait dengan akurasi Maria itu usianya pada saat itu berapa, kemudian Yusuf itu usianya berapa. Ada banyak versi lah untuk mengatakan ya Maria masih mungkin sekitar 14 tahun atau 15 tahun. Yusuf dikatakan bahwa sudah lebih usianya dibandingkan dengan Maria gitu ya. Tetapi berdasar pada catatan yang ada dalam teks kitab suci, Yusuf ini pribadi yang bisa dikatakan tidak terlalu banyak berkata-kata gitu ya. Tetapi kalau dalam kisahnya ketika Maria masih bertunangan dengan dia, malaikat Gabriel datang kepada Maria dan pada saat itu dikatakan Maria akan mengandung dari Roh Kudus, bukan mengandung dari sisi biologis bersama dengan Yusuf. Dan Yusuf bergumul di situ dan dia mau setidaknya saya mengatakan bahwa apa ya, mau tanggung jawab gitu. Nah, ini bagi saya pria impian gitu ya. Ini kalau konteks anak-anak muda yang akan menikah gitu. Mereka sih sebagian besar dasarnya menurut saya kuat lah. Memang saling sayang, 4 tahun pacaran, 5 tahun pacaran, 1,5 tahun pacaran. Kemudian punya tujuan hidup perkawinan itu mau ngapain gitu ya. Walaupun ada yang motivasinya sedang, ada yang cukup dalam, ya butuh waktu untuk berproses seperti itu. Tetapi yang paling utama ya beberapa mengatakan ya dia tanggung jawab. Nah, ini bagi saya penting, tanggung jawab baik secara manusiawi. Yusuf setidaknya kalau mau menerangkan kata teladan, ya ini pria yang punya tanggung jawab. Beberapa karakter yang bisa saya temukan untuk menjawab apa sebenarnya beberapa teladan dari Yusuf. Taat kepada hukum pada saat itu, terutama ya aturan-aturan agama yang dia hidupi. Bekerja keras pasti, maka untuk zaman sekarang juga saya ya kadang mengatakan mereka-mereka yang pada merit atau anak-anak kita lah, karena ini sebagian besar kita kan udah punya cucu gitu. Mari kita lihat anak-anak kita yang pada menikah, dua-duanya mungkin sebagian besar awalnya kerja, suaminya kerja, istrinya kerja, tapi dalam perjalanan waktu ada beberapa yang karena anaknya sudah 2, akhirnya mereka putuskan bersama, ya udah secara finansial saya masih bisa backup nih, aman lah. Ada juga yang mengatakan aman Romo, aman tuh dalam pengertian tidak berlebih banget, tetapi bisa di cover. Jadi akhirnya memutuskan ya udah istri harus di rumah, kemudian sebagian besar waktunya ya untuk anak-anak. Walaupun ada mbaknya. Sekarang saja juga tergantung nih. Terkadang ada beberapa yang mengatakan ada mbak yang bantu, tetapi juga pengeluaran juga harus dipikirkan. Di sisi lain punya waktu untuk anak-anak, tapi di sisi lain terkadang juga capek. Nah, ini Santo Yusuf bekerja keras mau dibaca seperti apa. Iya, dalam pertama kali Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, pasti juga Maria cerita kepada Yusuf. Lalu Yusuf berpikir, merenungkan dalam hatinya, bahkan dia punya kapan bahwa aku akan ya secara diam-diam, tapi dia membuktikan bahwa dia cinta, dia sayang kepada kita di hadapan pada suatu yang tidak mengerti, mundur. Nah, itulah aman yang ketat dalam kitab suci, akan mencerai secara diam-diam. Namun Allah memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Yusuf, apa yang menjadi tujuan dari Allah
melalui malaikat yang datang mimpi. Dia mengambil peran barunya dengan sepenuh hati, membantu membesarkan anak Allah secara diam-diam, tanpa kritikan. Nah, seperti di awal tadi, memang saya nggak tahu persis, tidak dicatat dalam kitab suci. Apakah misalnya Yusuf pernah marah, apakah Yusuf pernah mengungkit-ungkit, ya tidak tercatat ya. Tetapi digambarkan bahwa Yusuf ini pribadi yang sangat bertanggung jawab, tanpa menjelekan orang lain, mungkin tanpa gosip, tidak tercatat. Dia membantu Yesus yang lahir dipercayakan dalam keluarga ini tumbuh dan berkembang. Dia mencarikan tempat bagi anak itu untuk dilahirkan. Bagaimana dia harus berjuang, pindah sana, pindah sini. Ya, Yusuf menjaganya, membantunya tumbuh, mengajari bekerja. Dan banyak tidak tercatat dalam kitab suci dilakukan dengan diam-diam. Bisa belajar apa? Dia tidak pernah mengambil anak itu sebagai miliknya. Dia membiarkan dia tumbuh. Maka pada usia 12 tahun, Yesus dipersembahkan, misalnya dia pergi ke Bait Allah. Kemudian tradisi-tradisi yang harus dipegang dalam konteks orang Yahudi dia lakukan. Untuk mendidik si kecil Yesus ini dalam dekapan keluarga Yusuf dan dia. Kita bisa belajar apa dari Yusuf? Ide ini membantu kita bermenung. Kita yang biasanya selalu ingin cari tahu semua, boleh saja. Mau belajar kitab suci, kemudian belajar entah kursus apa, kemudian ada extension course, kemudian ada yang ikut di STF, kemudian bukan hanya terkait dengan belajar formal, tetapi juga karya di mana-mana, terlibat di mana-mana gitu ya. Tapi pada titik tertentu kan kita pasti akan bertanya ya tentang hidup kita, jalan hidup kita ini sebenarnya Tuhan maunya apa gitu ya. Kenapa saya menanggapi Tuhan untuk jadi seorang imam di Jakarta? Kenapa saya nggak pilih di Sumatera di mana saya lahir? Kenapa saya orang Singkawang tetapi akhirnya lama tinggal di Jakarta? Tidak ada pernah yang tahu. Kenapa saya akhirnya harus menikah dengan suami saya yang ini, yang padahal udah ada yang ya suami yang sekarang memang hanya sekali gitu, maksudnya dengan jatuh bangunnya itu kami bisa saling kerjasama. Tetapi juga ada yang membayangkan karena kondisi yang tidak baik keluarga sekarang, lalu sempat flashback ke belakang. Kenapa dengan dia? Kenapa enggak yang lain? Kalau seandainya boleh, lebih baik saya nggak menikah. Ya boleh-boleh saja. Tapi kan sekarang kenyataannya anaknya juga sudah besar-besar, sudah pada menikah. Bahkan ya ini ada yang mengatakan, Romo, dalam perkawinan saya itu nggak bahagia gitu. Nah, gimana itu? Nggak bahagia. Tapi harus jalan. Saya juga tidak dengan mudah mengatakan kamu harus jalani. Saya tidak usah mengatakan kamu harus jalani. Dia sedang jalani. Tetapi dia mengatakan saya nggak bahagia. Tapi anaknya sudah ada satu. Apakah harus dijalani terus? Dia juga bisa merasa lelah. Apakah sudah dikomunikasikan dengan pasangan hidupnya? Sudah. Tapi dia bilang mentok terus. Yang ada hanya ribut. Terkadang kehidupan kita ini banyak pertanyaan yang boleh saja Tuhan mengatakan silakan kamu bertanya, tetapi tentang kehidupan ini kalian di satu sisi nggak terlalu banyak harus ditanya, harus dijalani. Yusuf membiarkan dia tumbuh dengan diam-diam, mengawasi Yesus dan membantunya. Tidak lebih daripada itu. Maka tugas Bapak Ibu Saudara entah dalam keluarga, tidak boleh intervensi lebih. Jadi bagaimana dalam hidup kita, dalam keluarga manapun, jangan sampai cenderung cengkram dari, tapi tidak memberi kebebasan. Bahkan kebebasan
diri kita sendiri menjalani hidup ini. Ya, menjalani hidup ini. Tuhan punya sikap sabar, tunggu secara diam-diam. Mari kita ada juga kisah kecil di medsos gitu. Ibunya lagi masak di dapur, terus anaknya nggak kelihatan, hanya suara saja yang keluar. Dia bilang, "Bu, ya," dia bilang. "Selamat ya, selamat apa sih?" "Selamat, pokoknya selamat hari ini kan hari spesial." "Hari spesial apa? Orang biasa aja kok. Hidup ibu juga kayak gini-gini aja. Ya selamat pokoknya." "Ya selamat apa? Selamat hari ibu." Terus dia bilang, "Udah nggak usah ngasih selamat-selamat deh. Kalau seandainya kamu ngerepotin saya, nggak pernah ngasih uang ke ibu, nggak usah kasih selamat-selamat." Dia bilang gitu. Walaupun tidak dirangkai dari ungkapan yang sangat material gitu, enggak, tetapi bagaimana itu relasi gitu loh. Bagaimana mengungkapkan hari ibu, tapi kalau relasinya nggak baik, ya sudah susah. Jadi yang penting memang sebuah perjalanan relasi itu yang diusahakan. Kata jadilah adalah ada bagian pengharapan. Maria adalah ibu pengharapan. Keseluruhan hidupnya adalah serangkaian episode pengharapan yang mulai dengan kata ya. Kapan itu ya? Ketika Gabriel datang, lalu dia mengatakan, "Ya sudah, fiat voluntas tua." Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, jalan hidup kita sampai saat ini, kita itu sudah mengatakan ya. Romano sudah mengatakan ya. Romo Suto sudah mengatakan ya tentang jalan hidupnya. Dr. Iren sudah mengatakan ya. Kemudian juga Bu Nesya, kemudian Pak Santoso sudah mengatakan ya. Dan kita sudah jalani, sedang jalani. Maria tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi seorang ibu. Tetapi dia telah mempercayakan dirinya secara total. Ini yang penting. Kepada misteri. Gak bisa semuanya itu kita hadapi dan selesai. Ternyata hidup ini seperti ini ya. Ternyata tujuan hidup ini enggak. Ada misteri yang tidak bisa terselami. Maria adalah wanita pengharapan. Nah, mari kita lihat apa bukti-bukti dalam kitab suci teladan dari Maria. Di Bethlehem, seseorang yang dinyatakan sebagai juru selamat Mesias dalam kemiskinan, di kandang yang kecil, pengalaman perjumpaan, kata-kata Simeon, kemudian Hana di Yerusalem, sebuah pedang akan menembus hatinya. Ketika Yesus hilang di Yerusalem, lalu balik lagi, Maria cari di mana aku, bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Tak terpaham. Namun dalam menghadapi semua kesulitan dan jutaan dalam rencana Allah ini, pengharapan sang perawan tidak pernah goyah. Dia adalah wanita pengharapan. Banyak perempuan-perempuan sekarang, ibu-ibu sekarang yang juga mempunyai hati seperti Maria, di antara kita. Pengharapan itu dipelihara dengan pendengaran, berdoa, kontemplasi, pasti juga ada kesabaran, sampai pada saatnya kita tahu, maksud Tuhan ini seperti ini. Kita berhutang banyak kepada Bunda Maria. Dia hadir di setiap saat dalam sejarah keselamatan, dan di dalam dirinya kita melihat kesaksian teguh bahwa tetap ada pengharapan. Dia ibu pengharapan di saat ada kegelapan, ada kesulitan hadapi, tetapi dia tidak akan pernah kalah. Dia selalu kuat. Semoga pengharapan kita menolong kita untuk membuat hidup kita apa. Nah, bagian terakhir, 3 kata yang bisa memberi inspirasi dari hidup Maria. Ada 3 kata ini, ada EC, ada dan ada magnificat. EC artinya sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah? Apakah kita akan mengatakan sesungguhnya
Tuhan. Atau, ya, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sejauh mana iman kita berbicara di saat-saat kita menghadapi keadaan-keadaan yang tidak mudah. Dan yang terakhir, hidup kita adalah laksana seperti magnifikat besar. Yang seperti Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 46 menit saya kembalikan ke Pak Santoso. Terima kasih. Ya, terima kasih Romanus. Pemaparannya cukup menarik ya. Dan kalau Romo di awal-awal pertemuan tadi menyampaikan kalau materi yang disampaikan ini lebih cocok untuk pasangan-pasangan muda. Tapi setelah saya mendengar pemaparan dari Romo, ternyata ini untuk kita semua ya. Tidak dibatasi dengan pasangan-pasangan muda juga. Dan kami-kami yang tadi ada yang mengatakan sudah 20 tahun pernikahan, 30 tahun pernikahan, dan bahkan lebih. Kembali pada belajar. Ya, kata belajar itu kan tidak ada batasan waktunya. Ternyata kami-kami yang di pernikahan yang sudah boleh dikatakan sudah cukup lebih dari 30 tahun, kami perlu juga belajar dari dan teladan keluarga kudus ini. Karena menjadi keluarga kudus bukan berarti menjadi satu kali kudus lalu untuk seterusnya. Ternyata menjadi keluarga kudus perlu satu proses yang terus-menerus. Dan kita perlu belajar terus-menerus. Benar begitu kah, Romo Romanus? Ya, ya Pak. Oke, jadi mari Ibu Bapak sekalian, setelah mendengar pemaparan dari Romo Romanus, bagaimana apa yang dirasakan oleh Ibu Bapak sekalian di dalam hidup berkeluarga, bagaimana kita harus berusaha menjadi keluarga kudus itu. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi pegangan kita gitu. Silakan Ibu Bapak yang mau menyampaikan sharingnya atau bertanya kepada narasumber kita Romo Romanus, saya persilakan. Yang mau bertanya, silakan buka mic-nya. Ya, silakan Dr. Irin. Ya, selamat malam Romo Romanus, Bapak Ibu, teman-teman, sahabat pencinta Sabda Allah. Ya, saya dari tadi ya memang senyum-senyum aja, karena memang realitas untuk menjadi keluarga kudus itu bukan satu yang statis ya. Jadi ini dinamis. Romo juga mengatakan tadi, bukan satu kali kudus berarti kudus selamanya. Jadi antara kudus dan kudis itu selalu berganti-gantian. Dan itu berjalan terus selama hayat masih dikandung badan. Itu tadi ya, kalau bahasa duniawinya, bahasa rohaninya, selama kita hidup dalam daging. Ya, karena manusia itu, saya teringat selalu dan saya sampaikan selalu di konseling keluarga, bahwa tidak ada istri yang sempurna, tidak ada suami yang sempurna, tidak ada anak yang sempurna, tidak ada saudara atau orang tua atau teman yang sempurna. Semua. Kita berjuang menuju kesempurnaan karena roh Allah yang mendorong dan bekerja di dalam diri kita. Tetapi ya tentu syaratnya bahwa kita mengundang. Karena kasih Allah itu kan memang sesungguhnya betul ya, tercurah, berlimpah. Cuman persoalannya kita membuka hati, membuka diri, dan kita mengundang roh Allah, memberikan inspirasi dan kekuatan penghiburan untuk terus kita belajar. Ya ujung-ujungnya memang menghasilkan buah roh sih ya. Sabar itu ya naik turun, setia itu juga bisa jadi naik turun, dan segalanya naik turun. Tapi ya Tuhan katakan jangan takut, jalankan aja terus. Maka saya selalu sampaikan, kalau tidak mengenal Yesus secara pribadi, mungkin tidak ada satu keluarga pun juga yang akan bisa bertahan. Intinya,
cinta kepada Tuhan itu menjadi nomor satu. Aku mencintai Tuhan, maka aku mencintai sesama. Kalau tidak mencintai Tuhan dan tidak takut dan tidak kasih terhadap Allah nomor satu, nggak ada namanya kasih yang konsisten terhadap sesama ya. Semua ada batasnya. Jadi sangat menarik dengan banyak simbol di dalam gereja Katolik buat saya. Keluarga kudus ya, memang kita tidak tahu persis apa ya pergulatan seperti Romo Romanus katakan, pergumulan Maria, pergumulan Santo Yosef, terus menerus begitu ya. Tapi ya itulah hakikat hidup. Jadi jangan takut untuk terus berjuang karena roh Allah ada di dalam diri kita. Buat saya sih itu aja sih. Ya, makasih. Ya, makasih Dokter Irin. Terima kasih Dokter Iren. Silakan Ibu Bapak yang lain. Boleh bersharing atau mau menanyakan sesuatu hal berkaitan dengan keluarga kudus. Ya, kembali lagi menjadi keluarga kudus itu kan suatu kondisi yang perlu kita perjuangkan setiap saat ya. Nah, terutama untuk keluarga-keluarga muda nih, bagaimana tantangannya? Apakah kalau saya sudah menjadi penyebab permasalahan di dalam satu keluarga, apakah keluarga selanjutnya ini bisakah kembali menjadi keluarga kudus? Bukankah permasalahan yang sudah terjadi itu menjadi satu catatan di dalam keluarga tersebut? Mungkin menjadi pertanyaan juga ini, Romo. Bagaimana pasangan-pasangan muda atau pasangan-pasangan suami istri lah, yang ketika terjadi sesuatu konflik, lalu apakah masih ada keluarga tersebut menjadi keluarga kudus tadi? Bagaimana mau? Ya, sebenarnya tadi juga ditekankan oleh Dokter Iren ya, memang hidup kita itu dinamis sekali dan jatuh bangunnya pasti sangat terasa. Tetapi juga ada beberapa teman-teman muda yang usia perkawinan 5 tahun, 10 tahun gitu ya. Mereka butuh komunitas di satu sisi baik juga. Dan banyak sekali juga komunitas-komunitas yang mungkin pada saat itu merasa cocok. Ada juga yang misalnya ya di gereja kita ya MA gitu ya. Married Encounter, walaupun memang harus menjaring teman-teman muda lebih pada memperkenalkan ya. Kalau seandainya cocok mereka bisa gabung, kalau enggak ya cari yang lain. Atau juga sebenarnya sudah kokoh untuk relasi mereka satu dengan yang lainnya. Kekokohan itu juga dibantu misalnya nih orang tua gitu ya, entah papa mertua atau mami mertua gitu ya. Yang memang saya menemukan beberapa ya, dia cukup dekat gitu dengan papa mamanya, bisa meneguhkan. Ada juga beberapa kelompok yang saya menggarisbawahi butuh komunitas, ada atau apa itu LOJF tuh, ada beberapa ya dengan segala plus minusnya lah. Ada juga yang ketika sudah melakukan perjalanan perkawinan, kemudian yang semi retret gitu butuh. Ada yang apa itu? Ada yang ikut kalau yang cowok riot gitu ya. Kemudian ada yang untuk istri-istri itu apa tuh ya? Perempuan apa gitu. Nah, ternyata itu ada yang terbantu. Karena beberapa kali jatuh bangunnya persoalan dalam keluarga, mereka tidak bisa hadapin sendiri, tapi harus mencari inspirasi. Nah, cara seperti itu bisa ditempuh.
Atau yang kedua, yang mereka sudah berdua, sudah sudah punya komitmen di awal ketika perkawinan. Saya selalu mengatakan, ya, misalnya dalam keluarga Bapak Ibu saya memang dengan latar belakang seperti itu, tapi mereka mendidik kami itu dengan karakter masing-masing, karakter pribadi ataupun juga karakter rohani yang kami juga bisa melihat gitu. Dan kami dibentuk dengan situasi yang seperti itu, saya ya menarik gitu. Demikian juga ada yang mengatakan dia punya komitmen di awal. Contoh hal-hal kecil lah, walaupun itu menjadi kekuatan. Ketika mau kerja, karena sudah sejak awal komitmen rohani sudah dihidupi. Ketika mau beraktivitas, pagi hari mau kerja, ada beberapa yang cium kening gitu ya. Kemudian yang kasih tanda salib di dahi. Demikian juga itu ketika sudah punya anak, sudah punya kebiasaan seperti itu. Ternyata membantu. Nah, banyak cara yang ingin saya katakan dan pasti Bapak Ibu bisa share juga melihat anak-anak kita. Ketika kita juga udah punya cucu gitu. Anak-anak kita kan juga mereka-mereka yang udah pada married. Bersyukur kalau seandainya goncangan ada tetapi tetap bisa bukan bahagia gitu. Ini bagi saya penting. Beberapa kali saya doakan supaya langgeng ya, tetapi juga harus happy. Nah, Pak Santoso saya mengatakan bahwa ya goncangan tetap ada, tetapi bagaimana tetap bisa mereka kokoh, hidup rohani tetap bisa jalan, tetapi juga tanggung jawab tanggung manusiawi, ya kerja, cari rezeki itu juga tetap jalan. Saya, makasih. Ya, makasih Romo. Ya, mungkin ada yang lainnya, Pak sekalian. Ya, selamat malam Pak Santoso. Ya, silakan Bu Nesia. Malam, Romo. Memang benar ya, dari beberapa pengalaman, yang muda ini terkadang belum taat, Romo. Pasangan yang muda ini belum taat. Jadi, bagaimana kita mau mempersatukan mereka kalau mereka itu belum begitu taat untuk membina keluarga kudus. Nah, tetapi terkadang memang harus berpisah. Ini pengalaman yang saya dapat ya. Tetapi di dalam perpisahan itu ternyata mungkin salah satunya juga dari keluarga yang tadinya mungkin tertinggal, ditinggalkan gitu ya. Tapi akhirnya mereka kembali menjadi keluarga yang baik, Romo. Nah, beberapa memang mereka pisah, tetapi mereka menjadi keluarga yang lebih baik. Nah, apakah ini juga sesuatu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak muda kita? Mungkin di dalam seminar atau di dalam apapun, atau Dokter Iren mungkin biasa membawakan, penting untuk apa ya, taat kepada Tuhan, setia kepada perkawinan. Tetapi bukan berarti kalau memang mereka merasa benar-benar sudah terganggu sampai jiwanya, sampai kesehatannya, mereka berpisah dan mereka kembali melaksanakan perkawinan secara Katolik. Itu bukan berarti tidak baik ya, Romo. Tapi bagaimana ya? Memang perkawinan Katolik satu, monogami. Tetapi kalau memang terjadi anulasi dan menjadi perkawinan kembali, dan ini menjadi sesuatu yang menuju ke keluarga kudus, dan saya masih dampingin sampai saat ini beberapa keluarga, itu juga kita lihat kemurahan Tuhan kali ya, Romo. Mohon tanggapan Romo. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Nesya. Nanti yang lain juga bisa menambahkan ya, menanggapi. Ya memang gimana? Sebenarnya kita itu juga nggak habis-habisnya, bukan masalah program gitu ya, tetapi kita tuh punya perhatian besar untuk teman-teman muda. Maka beberapa kali kalau misa itu selalu saya sapa teman-teman muda yang
cari pasangan pengennya mereka juga seiman. Kemudian juga di satu sisi sedikit mapan lah ketika mau mengambil keputusan menikah. Banyak sebenarnya Bu Nesya dan Bapak Ibu yang sebenarnya dasar pertamanya itu aman-aman aja gitu loh. Pacaran juga 3 tahun oke. Kemudian juga kalau ketemu ya sebelum ada discovery, kemudian juga ada khusus persiapan perkawinan, apapun namanya lah ya. Walaupun ada yang mengatakan juga Sabtu Minggu aja udah panjang tuh. Ada yang mengatakan kamu kok pendek banget ya. Terlepas dari itu kan mereka dasarnya itu sebenarnya banyak juga kokoh. Tapi dalam perjalanan waktu itu loh, goncangan-goncangan itu persis tadi ya dokter Iren atau kita itu kan nggak terprediksi gitu. Dan memang harus terlatih. Kami para imam pun juga, saya mengalami imamat saya yang 5 tahun pertama goncangan banyak sekali. Dan saya harus menempa benar-benar gitu ya. Demikian juga ya nggak mirip banget, tetapi dalam keluarga juga gitu, pasti banyak goncangannya. Kalau nggak ada goncangan atau goncangan-goncangan itu nggak apa-apa. Nah itu banyak juga saya menemukan ya nggak sedikit goncangannya besar. Saya itu sudah mengatakan Romo saya udah ngajuin untuk cerai sipil. Dua-duanya udah ketemu saya udah berat lah, udah kondisi sebenarnya saya mengatakan itu saya tetap berharap mereka bisa bersatu dan yang apa punya ego masing-masing lah. Kalau seandainya sudah saling menyalahkan itu udah kok susah gitu ya. Tapi khusus yang satu ini 2 minggu kemudian Romo ternyata saya tarik lagi, kami punya kesepakatan mau memperbaiki dan syukur gitu ya. Dan baik lagi itu ada. Tapi ada yang akhirnya ya pisah. Nah ini yang kadang tidak mudah. Yang awalnya baik tapi goncangan-goncangan terasa berat, nggak bisa disatukan lagi. Walaupun mereka tahu bahwa nggak bisa, secara Katolik itu tidak ada perceraian. Tapi ya akhirnya pisah secara sipil. Persis Bu Nesya tadi mengatakan ya ada dia setiap umat Katolik punya hak untuk misalnya ya mengajukan anulasi. Biasanya akan mulai dari romo paroki masing-masing yang akan membantu. Tetapi biasanya saya juga akan menganalisa kalau anaknya udah 2 di awalnya kisah perkawinannya itu baik-baik saja, pacaran 2 tahun aman, 5 tahun perkawinan aman. Tapi kalau setelah itu ada goncangan, saya bilang, aduh susah ini anulasinya, saya bilang. Ya sudah, tapi dia akhirnya dalam perjalanan waktu menemukan pasangan hidup yang memang baik sih sampai sekarang. Baik sih. Nah itu terkadang kita menemukan variasi yang beraneka ragam. Tapi saya ingin mengatakan, ya semoga kita yang mendampingi entah pasangan-pasangan muda atau yang mau menikah atau anak-anak kita yang sekarang sudah pada merit selalu diingatkan memang yang utama memang relasi dengan Tuhan, bukan ngomong sok suci gitu ya. Tetapi bahtera pilihan hidup apapun, perkawinan kah, hidup sebagai pelayan entah suster atau imam atau bahkan ada beberapa yang akhirnya memutuskan tidak menikah. Bukan karena kekecewaan, tetapi dia memutuskan nggak dasarnya itu harus kokoh dari sisi relasi dengan Tuhan. Kalau enggak, rapuh semuanya. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Ini ada satu pertanyaan di chat ya, Mo. Bisa saya bacakan. Pertanyaan dari Ibu Yunita. Selamat malam Romo. Untuk membina keluarga yang harmonis itu pastinya tidak mudah. Harus ada peran dari dua belah pihak suami dan istri. Bagaimana jika hanya salah satu pihak saja yang berusaha keras untuk mengalah, sabar, mempertahankan iman, dan lain-lainnya. Tapi pihak lainnya mulai menjauh dari Tuhan dan gereja. Bagaimana agar keluarga seperti ini dapat bertahan? Mengingat seiman saja belum tentu semuanya bisa berjalan mulus pernikahannya. Apalagi jika beda keyakinannya. Terima kasih, Romo. Iya itu. Gimana ya? Saya kadang mata saya gini-gini aja nih kalau nggak ada pikir. Itu.
Apalagi memang ada ya sepertinya harus ada contoh-contoh konkret gitu. Ada juga yang memang sudah seiman, tetapi contoh yang konkret masa pandemi inilah membuat kondisi beberapa orang itu mulai rapuh imannya akan Tuhan gitu. Paling praktis ya udah ke gereja juga males kalau konteksnya iman Katolik ya. Kemudian pas kebetulan juga ya dia mengingatkan tapi malah diomelin gitu ya. Udahlah, bahkan ada ungkapan udah urusan Tuhan itu urusan masing-masing lah. Kalau seandainya kamu mau aktif mau ke gereja silakan. Nah itu juga sedih gitu. Beliau juga dengarnya sedih. Karena sedihnya apa? Karena dulu nggak kayak gitu gitu. Tapi nah itu maka setiap pribadi ini kondisi kekuatan nggak ngomong iman dulu lah. Kekuatan batinnya, kematangan pribadi ini juga penting gitu. Ya, kematangan pribadi menghadapi persoalan. Kalau enggak, memang loncatannya jauh. Ketika di situasi dalam keseharian yang hatinya patah, lalu akhirnya nyalain. Nah, itu tuh jauh banget. Kenyataannya memang seperti itu. Lalu yang kedua, ya tadi Ibu Yunita mengatakan memang benar saya udah sabar, saya sudah ngalah terus. Tetapi kalau dia malah sebaliknya gitu. Nah, bagaimana ya? Saya yakin bahwa ketika kita menghadapi seperti dalam doa, ya harus lebih sabar lagi. Beberapa katakan, dah sekarang kalau hal-hal seperti itu, gak usah ngomong tentang apa ya, hal-hal yang sangat rohani gitu. Karena terkadang ketika ngomong yang aromanya rohani itu, akhirnya ada kata-kata yang muncul. Udahlah, nggak usah sok suci lah. Nah, itu malah sebaliknya terjadi seperti itu. Ya cenderungnya lebih baik ya udah diamkan saja dulu, bukan cuek, tetapi ya bagaimana tetap tetap punya harapan semoga ada perubahan lah. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima Ya, kasih. baik. Terima kasih Romo. Bagaimana Ibu Yunita, sudah terjawab pertanyaannya? Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Ya. Oke. Ya, mungkin kalau mohon izin, kalau saya boleh tambahkan, barangkali kalau orang yang merasa berjuang sendirian, itu kadang-kadang butuh seseorang yang dia percaya, apa itu konselor, ataukah itu sahabat yang dia sungguh bisa percaya, atau bahkan psikolog. Ya, jadi untuk dibantu untuk berjalan bersama, mendampingi masa sulitnya dia itu. Karena kadang-kadang itu orang bisa capek. Capeknya itu betul setengah mati, seolah-olah dia berjuang sendiri dan dia berdoa. Kan kita juga tahu ya, apalagi ketika orang kecewa, tadi Romo juga katakan, bahkan dia bisa menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan nggak dengar gitu kan ya, permintaannya. Nah memang sih salah satu juga yang saya selalu, jangan doakan pasanganmu saja, tapi doakan dirimu. Minta kekuatan supaya bisa bertahan. Nah, Allah lebih dulu mengasihi gitu kan ya. Bahwa kita yang berubah dulu. Kalau mungkin kitanya juga tadinya, kan suatu kesalahan nggak mungkin hanya satu sisi ya. Selalu dua sisi. Semua pasti terlibat. Entah yang satu banyakan, entah satu sedikitan. Tapi pasti seperti orang bertepuk tangan, perlu dua tangan. Ya, nggak bisa tepuk tangan tuh sendirian. Jadi yang salah pihak sana terus, yang nggak pernah berubah dan lain sebagainya. Bagaimana kita introspeksi diri dan bagaimana kita itu bertahan dan bagaimana kita juga mencari jalan keluar. Jangan terbelenggu pada masalah. Dia juga harus pandai mencari jalan keluar, cari komunitas, cari teman, cari hobi, cari pekerjaan di mana dia keluar dari masalah. Kalau dia tetap berkutat pada masalah dan fokus pada pasangan hidupnya aja, dia tenggelam dan dia akan menjadi stres depresi sendiri. Dan ini perlu dibantu yang seperti itu.
Ya, terima kasih. Setuju. Makasih Dokter Iren. Saya tambahin sedikit Pak Santosa ya, dari pengalaman juga. Memang butuh butuh teman, butuh komunitas. Kalau komunitas bagus ya. Tapi juga ada beberapa orang, misalnya konteks keluarga atau juga kami ya, cara hidup seperti ini, para imam, para suster gitu. Di satu sisi butuh teman baik, tetapi di sisi lain memang harus melatih sayanya harus lama-kelamaan bisa kokoh gitu ya. Karena hidup kita nggak bisa disandarin ke orang terus. Demikian juga harus hati-hati. Ketika dalam persoalan butuh butuh apa ya? Kalau saya kadang menggambarkan kita butuh tong sampah gitu ya. Tong sampah pun juga tetap harus ada yang bisa memilah-milah gitu. Tetapi kalau nggak hati-hati, beberapa pasangan muda, bahkan bukan muda ya, 10 tahun, ada yang bahkan 20 tahun gitu. Karena butuh teman dekat, akhirnya jadi teman baru, terjadi perselingkuhan. Nah, itu lebih ngeri lagi gitu loh. Demikian juga misalnya kami para imam, ya siapa sih yang datang, keluarga-keluarga muda yang datang terus Romo, keluarga saya bahagia, happy, itu hanya sedikit. Tapi yang datang ke kami kan yang punya sedang mengalami beban hidup, butuh di mana butuh didengarkan, kemudian bagaimana cari solusi. Demikian kami juga, saya juga melatih diri harus hati-hati. Persoalanmu, tapi jangan menjadi persoalan saya juga, tapi tetap saya harus ada empati, ada care. Harus membatasi juga, kalau enggak, di saat saya merasa kering, kesepian, di sini kesepian, dapat. Jadi persoalan baru. Demikian juga para konselor-konselor, apapun yang terjadi harus punya batasan. Kalau enggak, terjadi persoalan baru, banyak banget. Saya temukan mereka sebagai bapak keluarga, sebagai istri dalam keluarga baik. Tetapi karena ada ruang kosong yang tidak terpenuhi dalam keluarga dan didapat ke teman yang lain, selingkuh. Kalau nggak selingkuh, jajan. Aduh, wah itu beresiko sekali gitu. Nah itu memang gimana itu harus hati-hati banget. Itu saja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Ibu Irin. Ya, mari teman-teman yang lainnya yang mau bertanya atau menyampaikan sharingnya. Bu Rosita, bagaimana Bu Rosita? Ya, menurut saya, ya benar kata Dokter Iren, kita yang mesti berubah. Kalau kita selalu melihat kekurangan pasangan kita, ya kita nggak happy dong, ya kan? Pasti kita kan, saya suka berpikir gini, aduh, ada orang komplainin suami terus, dia kan nggak tahu suaminya juga komplainin dia sama temennya, ya kan? Sama aja, jangan merasa kita tuh sempurna gitu. Menurut saya gitu. Jadi apalagi kita sudah, kan tadi kan Romo bilang ini buat pasangan muda. Romo yang banyak bermasalah tuh di atas 30 tahun perkawinan, Romo. Muda tuh masih penuh dengan cinta, Romo, menggebu-gebu. Tai kucing rasa coklat. Kalau udah 30 tahun tuh tai kucing bau, Romo. Udah bosen ya. Udah Nah, capek. bukan kayak kucing rasa coklat lagi, Romo, ya kan? Gitu. Jadi di sini bagus sekali. Terima kasih ya, Romo. Ini problem ini di samping saya ada ibu-ibu yang juga udah seumuran saya. Malah ada yang lebih senior perkawinannya. Semua ini kita diskusi juga di sini bahwa tidak mudah sampai menjalani hidup perkawinan sampai, ya kan? Bahkan Bu Tuni 50 tahun kan dia pesta kan, anniversary kan. Itu kemasannya indah. Tapi hari ini kita bertemu sama curhat-curhat begini, kita tahu kemasan indah itu cuman di luar doang. Tapi kalau kita bisa menerima, ya kan? Kita tidak bisa menerima pasangan kita,
Dan kita merasa kita yang hebat, kita yang benar. Iya. Ya, itu lebih susah loh jalanin hidup. Menurut saya sih gitu. Tapi kalau kita bisa melihat, oh, kalau saya sih ya pribadi, saya anggap suami saya itu sahabat saya. Kalau saya anggap dia suami saya, ya, Wah, banyak waduh, kekurangan. banyak tuntutan saya jadinya. Suami mesti begini, suami mesti begitu, ya kan? Dan dia mungkin juga nuntut, aduh istri gue nih ya kerjanya jum lulu nih, gitu kan? Ya marah lagi, ya nggak? Nggak ada satu hal yang bisa membuat kita nyaman. Jadi saya anggap dia sahabat. Oh ya, saya mau jum ya, kamu jangan ganggu saya ya, sahabat kan. Kalau dia lagi jum, saya gak ganggu dia juga gitu kan. Itu namanya sahabat. Tapi kalau suami kan dia marah dong. Atau dia marah sama saya, jum lulu, ya, KKS melulu, ya kan? Nggak mau masak, ya kan? Gitu. Maaf ya, ada intervensi di sini karena sini lagi rame. Gitulah Romo ya, gitulah Pasan. Menurut saya kita mesti balik lagi, diri kita nggak sempurna, jangan menuntut suami yang sempurna. Saya menganggap suami saya itu sahabat saya dan papa dari anak-anak saya, akong dari cucu saya. Jadi saya nggak banyak nuntut sama dia. Jadi saya jum dia juga nggak nuntut saya, ya kan? Asalnya saya nggak boleh jadi ketua KKS loh Romo. Ya Pak Wirawan aja jadiin. Gitu ceritanya, jangan dianggap serius lah, karena saya pernah sekali ya ada orang datang ke saya perkawinannya itu dalam perceraian secara sipil. Dia mau kawin lagi sama orang lain, waduh bahaya nih, ceweknya Kristen. Saya ajukan dia ke gereja untuk anulasi, tapi akhirnya lebih kuat si cewek itu yang Kristen, dia kawin ke Kristen, ya kan? Tapi itulah problem kita. Problem kita. Susah kan, Romo? Itulah yang saya pikirkan. Apakah ada hal tertentu di Katolik yang kalau saya ngerti lah ya, kalau bilang dipermudah nanti banyak benar percayaannya Romo ya. Ya kan? Gampang benar percayaan, gampang benar anulasi. Serba salah nih kalau orang nanya begitu sama saya. Tapi suatu hari ada orang datang ke saya baru 8 bulan perkawinan. Dia ketemu suaminya itu dating lagi dengan mantan pacarnya. Dia tanya ke saya begitu. Saya jujur ya, Romo ya, kalau salah mohon dimaafkan ya. Saya bilang kalau baru 8 bulan sampai mau 30 perkawinan tuh long way to go. Saya nggak menyarankan dia untuk cerai, tapi saya bilang bahwa dalam doa, kalau memang kamu nggak kuat, ya do the best you can lah. Saya bilang gitu. Intinya kalau 8 bulan, kalau saya mandiri secara financial, saya akan putusin mungkin perceraian. Long way to go loh, sampai 30 tahun loh. Baru 8, menurut Romo gimana? Kalau saya salah maafkan. Kalau saya pribadi, kalau saya mandiri secara financial nih, saya nggak mau loh. 8 bulan kawin dia sudah dating lagi sama mantan pacarnya. Untuk menerima itu, sampai saya bisa sampai 30 tahun, itu nggak mudah loh. Nggak mudah. Makanya waktu dia konsultasi ke saya, salah sih dia nggak konsultasinya ke dokter Iren ya, ke saya saklek aja saya ngomong doa, kalau you nggak kuat ya udah lakukan yang terbaik yang menurut you baik. Menurut saya intinya ya udah 8 bulan udah begitu gimana coba, ya kan? Gitu aja ya. Menurut Romo gimana coba Romo jawab? Terima kasih. Dilempar ke saya. Wah, jadi semakin Ya. sulit nih. Ya memang kalau 8 bulan sudah seperti itu, yang menjadi pertanyaan besar kan dasarnya ya Bu, perkawinan bagaimana itu di awal? Apakah ada sesuatu yang disimpan, punya dasar sayangnya seberapa besar gitu? Atau ada rahasia-rahasia yang nggak terungkap, maka perlu, kalau saya menitik beratkan pengenalan di awal ini untuk seluruh ya, pengenalan di awal itu penting juga ya. Tapi di sisi lain ada kok Bu yang seperti itu gitu. Tapi ya bersyukurnya hati pasangannya membuka hati walaupun luka, kemudian berani untuk memaafkan, butuh waktu. Tapi ya sekarang sih langgeng, ada juga gitu ya. Artinya banyak cara ya.
Ya kalau doa tadi Bu Rosita juga udah menyarankan, ya selama masih bisa diperjuangkan memang nggak ada sempurnanya kok. Tidak ada kesempurnaan. Ya itu bagi saya. Yang penting kita prinsip awal kita dukung dulu, kita semangati bahwa ini ya goncangan, itu memang goncangan, walaupun goncangan ya jangankan 8 bulan, baru nikah 3 bulan, ini juga ada gitu. Nah ini yang ya tidak bisa pengalaman satu ini kemudian kita terapkan ke semuanya, nggak bisa juga. Jadi memang harus case by case ya, harus satu persatu. Itu saja tambahan dari saya, Bro Sita. Ya mungkin ada tambahan sedikit dari saya. Kalau buat saya prinsipnya saya kuatkan yang perempuan. Dan juga saya pasti akan arahkan dia untuk membuat dirinya menarik. Jadi jangan orang yang selalu menuntut, mengeluh, dan persalahkan suami jiwa. Dia dating dengan mantannya. Dating itu apa kalau dia pergi makan siang bersama misalnya. Jadi jangan punya halusinasi juga terlalu cepat bahwa ini udah pasti akan kembali kepada mantan. Belum tentu. Ya, yang penting percaya diri sebagai perempuan, jangan terlalu bergantung bersandar pada pasangan hidup. Kamu harus jadi dirimu sendiri juga. Ya, bahwa kamu tetap harus bisa bertahan dalam arti kata jadi istri yang baik. Itu aja dulu. Sebelum menuntut pasangan hidupnya juga menjadi pasangan yang terbaik. Jadi dirimu yang terbaik dulu aja. Dan menurut saya kalau dia tetap baik terhadap pasangannya, seandainya pun si suami ini selingkuhan terus, dan ujung-ujungnya selingkuhannya itu pasti suatu saat akan menuntut ceraikan istrimu. Kawini dia, gitu kan? Nah, kalau si istri tetap berbuat baik dan mandiri, dan tetap membuat dirinya itu tidak complaining terus, si suami bakal mulai mikir, ternyata istriku jauh lebih baik daripada selingkuhanku. Membuat si suami sadar juga. Ya. Jadi memang intinya buat saya, perempuan itu juga harus kuat, perempuan itu harus mandiri, perempuan itu harus membuat dirinya terus menarik, baik dengan kata-kata bukan hanya penampilan. Itu biasanya saya ya agak feminis. Menguatkan perempuan. Iya, baik. Terima kasih, Dr. Irin. Silakan Justru balik, teman-teman yang lain. menurut saya balik lagi, justru perempuan yang mandiri itu yang gampang ambil keputusan, Dr. Iren. Kalau dia tidak berdaya secara financial, dia pasti nurut. Cuman dia depresi aja lama-lama. Justru wanita-wanita yang canggih itu, ya, dia nggak mau digituin, Dr. Iren. Balik lagi, teori dan praktik sulit loh. Teori gampang, prakteknya sulit. Menurut saya sih gitu, ya kan? Jadi ini problemnya kita sekarang, problem wanita-wanita yang rata-rata kan mencari income juga kan. Zaman sekarang, zaman anak-anak kita itu kayaknya untuk hidup nyaman sulit untuk satu orang saja yang cari income, ya. Menurut saya sih ya. Jadi dan perceraian lebih banyak karena wanitanya jago-jago, itu loh. Jadi saya juga kadang-kadang pikir nomor satu memang benar mengundang Tuhan dalam kehidupan perkawinan. Tuhan itu mesti hadir di antara kita berdua, jadi baru bisa langgeng. Kalau enggak sulit sekali. Ya, dengan kata orang bilang dengan ya banyak-banyak ekaristi, dengan ekaristi mungkin Tuhan membentuk kita lebih rendah hati. Tapi ada orang yang bilang, Romo, yang tiap hari misa pagi kita malah yang bermasalah semua, Romo. Ya nggak semua. Ada orang joking ke saya, Rosita lu misa pagi tiap hari. Itu orang bermasalah something wrong yang misa pagi. Termasuk saya. Nggak apa-apa. Bilang aja bahwa memang kita punya banyak masalah, tapi semoga masih punya kekuatan iman lah. Ya, justru menurut saya kita sering ekaristi, Tuhan hadir, jadi kita lebih bisa dikuatkan, nggak gampang mengambil keputusan yang ekstrim gitu loh, ya kan?
Soalnya ya, Bu, Dokter Iren ya, kita mau dandan gimana pun, kayaknya pelakor itu lebih menarik. Tuh, Romo tahu tuh, Romo ketawa ya Romo. Kan dokter tadi menambahkan dandan bukan hanya fisik aja, tutur Nah, kata, kesabaran. Ya banyak kalau belajar nanti ya Romo ya, banyak laki-laki belajar gitu ya. kalau udah cowok punya kuasa, punya duit, belagu. Tapi kalau Nanti mengundang kalau Tuhan kita berubah kok. Ini saya cerita dari diri saya sendiri ya. Dulu kan saya berkarir ya. Jadi agak sombong-sombong juga sih kita sebagai istri. Beneran. Jadi akhirnya Tuhan membuat saya tidak berkarir lagi. Jadi saya kan lebih rendah hati gitu. Saya sih berasa gitu. Makanya saya selalu bilang kalau orang datang ke saya curhat, orang wanita karir, saya selalu bilang gimana pun, walaupun kamu sehebat apapun, tetap suami kamu itu mesti menjadi eh, orang yang apa ya, imam. Kalau orang bilang ya kepala keluarga gitu. Saya selalu ngomong begitu, termasuk kepada anak saya sendiri. Jadi kita, karena saya mengalami, kadang-kadang perempuan berkarir itu kadang-kadang sombong juga sih Romo, gitu. Ya, gitu aja. Ya, terima kasih. Ya, memang ini boleh tambahkan ya. Makin lama kan makin menarik nih. Ya, silakan Dokter Irin. Apa namanya? Memang betul pengenalan akan Allah itu sangat penting. Dan memang betul seperti yang dikatakan juga Injil adalah kekuatan Allah yang dapat mengubah manusia. Intinya kita mengubah diri kita sih. Makanya tadi saya bilang, kalau berdoa jangan mendoakan pasangannya aja. Doakan dirimu. Minta belas kasihan Allah supaya diri kita juga berubah. Kalau kita berubah, kita jadi saluran berkat dan rahmat dalam keluarga. Kalau dua-duanya nggak berubah, kita tahu misalnya, pihak sebelah sana, dia sedang salah jalan. Kalau nggak salah satu bertahan, ya, dan juga menjadi pokok dan tiang doa dalam keluarga untuk mendoakan diri sendiri supaya menjadi kuat dan taat berdoa, taat melaksanakan sesuatunya dengan benar dan baik sesuai ajaran, ya kasih itu kan memang harus berani memaafkan. Kasih itu kan berkorban. Apalagi kalau udah ada anak ya. Nah ini perlu diingatkan, jangan bikin korban baru di anak. Jadi ya pengenalan akan kasih Allah itu penting sekali memang. Jadi katekese kita juga harus masuk sampai membawa kepada pengenalan akan Allah. Bukan sekedar pengetahuan tentang kasih Allah, tetapi pengenalan, pengalaman akan kasih Allah yang hadir, yang mengubah hidup kita. Seolah-olah sampai pada satu titik, semua manusia berdosa, dan semua manusia bisa berkhianat, semua manusia bisa menipu, tetapi Tuhan Allah tidak. Dan dia menjadi pendampingku. Jadi kalau pasangannya berbuat salah, wajar. Dia kan manusia yang masih berjuang. Ya, tapi Tuhan Allah yang mendampingi aku, itu dia yang menguatkan. Jadi itu yang menjadi pokok. Dan saya merasakan sungguh bahwa dikatakan bahwa cintailah Tuhan Allahmu itu yang nomor satu. Baru cinta kepada sesama seperti diri sendiri. Itu benar-benar. Jadi cintakan Allah karena dia lebih dulu mencintai. Dan cinta itu ada dalam kita, baru bisa mencintai orang lain. Ya, kalau enggak, cinta kita itu ada batasnya. Ya, 1 kali, 2 kali, 3 kali seperti Petrus bilang, 7 kali, gitu kan ya. Ya, jadi berkatekese juga penting, membaca kitab suci penting, tapi pengalaman internalisasi dari kasih Allah itu juga penting. Makanya datang ke Lectio Divina dan adorasi. Promosi. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Irin, Dokter Irin, tambahannya. Ayo, kita masih ada waktu, kurang lebih 15 menit lagi. Bagaimana, Pak Bambang? Boleh, Pak Bambang? Sharing, Maaf Pak? nih, saya telat gabung. Saya baru datang, jadi mohon maaf. Malam ini saya nggak komen. Oh ya, Ya, oke, sorry. nggak apa-apa, Pak Iya, Bambang. saya baru Ya. aja gabung nih, maaf. Terima kasih atas kehadirannya juga. Terima kasih. Ah,
Mungkin Pak Agus, bagaimana Pak Agus? Kenapa Pak Ya, Santoso? ya sharing pengalaman atau masukan masukan Pak Agus untuk hidup berkeluarga ini menjadi keluarga kudus, bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dan bagaimana menanggulanginya gitu. Ya, kalau dari cerita untuk keluarga Kudus, semua kan Romo udah menjelaskan. Ditambah Dokter Iren, ya kan? Mungkin kalau diminta saya masukin tambahan lagi untuk keluarga, ya masalah hubungan relasi keluarga itu kan sebenarnya kan eh, pada awalnya itu harus ada komitmen berkeluarga itu harus diperteguh dulu. Jadi kalau keluarga, kalau komitmen awal itu tidak jelas, maka biasanya akan banyak permasalahan di dalam perjalanan berkeluarga. Ya, jadi di samping itu, setelah berkeluarga itu kan sebenarnya yang perlu dibangun satu, bagaimana berdua itu harus bisa mengatasi egonya masing-masing. Karena permasalahan dalam keluarga itu yang paling sering terjadi itu justru karena egonya itu masing-masing mempertahankan ego. Dan tidak ada orang di antara berdua itu mau mengalah karena ego itu sendiri. Jadi menurut saya berkeluarga itu harus bagaimana membangun suatu ego masing-masing itu harus bisa dikendalikan. Dan di masalah lainnya, justru kalau menurut saya, kalau seperti tadi kata Bu Rosita, kalau perkawinan 5 tahun, 10 tahun itu kan tai kucing masih kayak coklat ya. Tapi kalau udah 30 tahun, 40 tahun itu justru lebih banyak masalah. Ya, saya mungkin dari pengalaman hidup berkeluarga saya sudah berkeluarga dengan istri saya itu udah 44 tahun. Ya, dari semua pengalaman keluarga itu sebenarnya ada satu hal yang sebenarnya perlu kita pelajari bersama, yaitu bagaimana ketika kita sudah mulai memasuki usia 60 tahun ke atas, itu kita harus sadari lagi bahwa di dalam diri kita masing-masing itu ada perubahan hormon. Nah, perubahan hormon dalam diri kita itulah juga akan menjadi masalah dalam perjalanan kehidupan kita berkeluarga. Dan terutama umumnya ini kan perubahan hormon yang paling agak drastis itu perubahan hormon karena wanita. Setelah menopause itu akan terjadi perubahan hormon yang sangat sangat signifikan ya menurut saya ya. Nah, di mana dengan perubahan hormon itu emosi manusia itu akan berubah banyak, terutama untuk wanita ya. Pengalaman seperti ini pengalaman pribadi ya. Nah, sejak istri saya mulai memasuki masa menopause itu, perubahan hormon itu kelihatan sekali bahwa egonya, emosinya mulai nggak mau ngalah, mulai lebih ya intinya udah mulai nggak mau mengalah, maunya menang terus gitu. Nah, bagaimana dari sisi kita sebagai pria, sebagai suami, disitulah kita harus lebih memahami bahwa kita juga memasukin usia yang mulai senja ini, kita juga harus bisa lebih banyak mengalah, artinya saling mengingatkan, jangan karena perubahan hormon istri yang emosinya tinggi, kita juga membalasnya dengan emosi kita yang tinggi. Nah, maka sering terjadi percekcokan atau bahasa kasarnya malah pisah ranjang. Ya, perkawinan sih tetap jalan tapi pisah ranjang. Nah, inilah pengalaman dalam keluarga saya, berkeluarga, bahwa di samping masalah kita dekat dengan Tuhan, itu juga ada faktor kedagingan kita, yaitu dari perubahan hormon.
Mungkin ini bisa diterusin, ditambah oleh Dokter Iren sebagai bidangnya. Saya hanya membagikan pengalaman hidup saya saja. Tapi konkretnya nanti mungkin Dokter Iren boleh nambahin, Dokter Iren. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, silakan. Mungkin kalau Ibu Dokter Iren mau Ya, menambahkan. Ya. kalau hormon berubah itu laki dan perempuan dua-duanya berubah. Iya benar, dua-duanya. Ya, betul. Cuma ada satu hal yang mungkin Pak Agus ini belum sampaikan secara to the point. Sebetulnya satu, bukan soal egonya dan emosi, tetapi masalah seksualitas yang agak-agak sering tabu, orang malu untuk mengatakan. Ya, Ini perubahan yang signifikan. Kalau betul. perubahan itu dari segi psikologi yang mengarah ke seksualitas, itu perempuan itu setelah sekian lama dan makin puluhan tahun jenjang pernikahan, itu tadi sudah ada yang menyampaikan, sebetulnya Rosita menyampaikan, suami itu jadi sahabat. Tapi soal seksualitas, perempuan itu hampir tidak atau berkurang jauh membutuhkan hubungan biologis. Tetapi laki tetap. Nah, di sini mesti dicari keseimbangan, pemahaman, penyadaran kepada perempuan dan kepada laki bahwa tidak tancap gas lagi terus. Itu yang perlu disampaikan sebetulnya. Jadi perempuan itu lebih sensitif, betul. Karena apa? Dari pagi sampai malam misalnya nih, udah begitu banyak di kepalanya. Pikiran. Tiba-tiba suami pulang. Tiba-tiba tanpa babi bu, terus langsung misalnya minta gitu kan. Padahal dia lagi problem dengan anak. Problem dengan apa? Nah, itu. Duduk bincang-bincang baik dulu. Kalau perlu ajak nonton dulu atau apa. Nah, ini yang kurang diperhatikan. Karena dianggap udah biasa. Udah biasa begitu ya. Nah, perubahan-perubahan semacam ini itu perlu sensitif dari kedua belah pihak. Dan ini menjadi problem. Ujung-ujungnya tadi disampaikan, ujungnya pisah ranjang. Karena perempuan merasa apa? Risih diganggu. Dia lagi baru mau bergumul dengan masalah yang dia hadapi. Persoalan keluarga misalnya, terutama mereka yang tidak bekerja atau udah usia pensiun. Nah ini, jadi kadang-kadang sampai ke masalah itu sebetulnya kita berani sedikit terbuka untuk menyampaikan. Mungkin itu Ya, aja Dokter. tambahannya. Ya, terima kasih Dokter Iren. Nah, itulah maksud saya. Maksud saya tadi, memang saya sih tidak berani mengatakan meneruskan seperti Dokter Iren. Tapi maksud saya, dari pihak laki-laki juga harus punya penyadaran diri akan hal itu. Karena dengan adanya perubahan hormon itu sangat mempengaruhi banyak tingkah hidup ya. Jadi maksud saya juga saya tidak hanya berpesan kepada perempuan, tapi saya sebenarnya lebih berpesan kepada pihak laki-laki bahwa dengan adanya perubahan hormon si istri itu, kita sebagai laki-laki juga harus lebih bisa memahaminya. Sehingga keluarga tetap akan utuh. Tidak terjadi masalah baru usia senja. Itu maksud saya, Dr. Iren. Ya, semakin menarik ini. Semakin menarik. Ya, kalau saya mengikuti diskusi teman-teman dari awal sampai detik ini, ya, dari problema dari yang dihadapi oleh pasangan-pasangan muda maupun permasalahan yang dihadapi oleh pasangan-pasangan yang sudah lanjut usia, itu memang benar pengenalan akan Allah itu sungguh sangat membantu kita untuk bagaimana kita seharusnya berperilaku. Kalau kita lihat dan kita diajak untuk meneladan keluarga kudus, kita lihat juga bagaimana keluarga kudus Bunda Maria dan Santo Yusuf, yang kita tahu perbedaan selisih usia antara Bunda Maria dan Santo Yusuf yang begitu besar, begitu jauh, itu menjadi permasalahan tersendiri juga, mungkin yang bisa dihadapi oleh pasangan muda dan pasangan yang sudah lansia juga begitu loh. Jadi masing-masing mempunyai
tantangannya dan bagaimana menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi. Bagaimana seorang suami, seperti tadi Pak Agus bilang, kita bisa meneladan Santo Yosef. Apa yang bisa dilakukan oleh Santo Yosef untuk mempertahankan keluarga kudus ini, gitu. Demikian juga mungkin pastinya Bunda Maria juga mempunyai beban tersendiri, ya. Ketika saat itu mereka baru bertunangan, tetapi Bunda Maria sudah mengandung, gitu loh. Jadi masing-masing punya kendala-kendalanya, dan justru disinilah kita diajak untuk meneladan bagaimana keluarga kudus tetap bisa bertahan. Bagaimana, Romo? Benang merahnya ada nggak di situ, Romo? Ya, benang merah, benang biru, benang putih nggak ada. Tetapi yang jelas sangat memperkaya saya dengan sharing-sharing. Bersyukur juga ada Dokter Iran dengan pisau yang beliau miliki, karena kondisi seperti ini tidak bisa menggunakan satu pisau, harus banyak pisau irisan-irisannya. Tapi di satu sisi ya, bukan kita mau omong tentang Tuhan terus, tapi ya relasi dengan Tuhan utama. Tadi udah disampaikan. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua punya pernak-pernik pergumulan tersendiri, tetapi kita ini sebagai orang tua juga punya tanggung jawab untuk anak-anak kita juga, supaya perkawinan mereka atau jalan hidup mereka itu juga bisa terdampingi. Walaupun saya tahu kita sebagai orang tua kita punya batasan, ya, nggak bisa kita intervensi lebih kepada anak-anak kita yang sudah berkeluarga. Saya bersyukur gitu, karena kalau sudah intervensi lebih, terkadang juga tetap sajalah saya juga punya pengalaman di mana adik saya bergumul, orang tua terlibat, ya mau nggak mau, kalau sebenarnya mau ambil titik imbang, tetapi ya tetap bela anak. Nah ini yang padahal semua juga anak kita semuanya. Maka ya saya mengatakan Pak Santoso, Bapak Ibu, saya juga terima kasih, memperkaya juga jalan hidup kita masing-masing. Ya semoga selalu cari jalan keluar untuk tetap bisa menyatukan. Itu saja, Profesor. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Ya. Masih adakah yang mau disampaikan atau di-sharingkan? Waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 5 menit. Kalau memang tidak ada, kita akan segera tutup, akhiri pertemuan kita. Terima kasih, Ibu Bapak sekalian. Terima kasih, Romo, atas pemaparannya. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini kami sungguh banyak belajar bagaimana menjadi teladan dan belajar meneladan keluarga kudus, sehingga hidup perkawinan, hidup keluarga, berkeluarga kami boleh menjadi terang untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapak. Bentar kami akan mundur dari pertemuan ini. Sertailah kami dalam istirahat kami di malam hari ini, sehingga kami boleh melanjutkan aktivitas kami esok pagi dengan tubuh dan jiwa yang lebih segar lagi. Ya Bapak, doa yang tidak sempurna ini kami unjukkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu saja, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Terima kasih Romo Romanus, terima kasih Bapak sekalian.